Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik dinding megah sebuah rumah mewah di tanah Arab, tersembunyi kisah seorang wanita muda Indonesia yang datang dengan harapan dan pulang dengan luka yang tak terlihat mata. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang gadis bernama Nadia, 25 tahun, yang mencoba bertahan hidup di negeri asing demi mimpi dan keluarga. Tapi saat uang yang besar ditawarkan, ternyata harga yang harus dibayar jauh lebih dari sekadar tenaga. Ketika pekerjaan berubah menjadi jerat, dan tangan yang seharusnya memberi perintah mulai menyentuh tanpa izin, siapa yang akan percaya pada seorang pelayan sederhana? Ini bukan sekadar cerita tentang uang, bukan sekadar drama rumah mewah. Ini adalah kisah tentang harga diri yang hampir hilang, tapi dipertahankan dengan air mata. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di tengah bentangan padang pasir Arab yang luas dan tandus, berdiri sebuah bangunan yang mencolok bak permata di tengah debu. Sebuah istana modern menjulang dengan dinding putih berkilau, dihiasi ukiran emas dan jendela kaca yang memantulkan cahaya matahari sore. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol kekuasaan, milik seorang pria bernama Amar. Ia bukan raja, bukan pangeran, tapi kekayaannya membuatnya sejajar dengan bangsawan manapun di tanah Arab. Dari kejauhan, rumah itu terlihat seperti mimpi. Namun dari dekat, terasa seperti penjara yang dingin. Amar dikenal luas di kalangan pebisnis Timur Tengah. Pria setengah baya yang tajam dalam berbicara, dingin dalam bersikap, dan nyaris tak tersentuh oleh siapapun. Ia memulai dari bawah, seorang yatim yang membangun bisnis dari nol, dan kini menjadi pemilik jaringan properti, tambang, dan perhotelan. Tapi, kesuksesan itu datang dengan harga. Hatinya membatu. Hidupnya terasa kosong meski segala kemewahan ada di genggaman. Tak ada tawa, tak ada hangat, hanya hening yang menyelimuti rumah megah itu. Dalam rumah seluas istana itu, pelayan datang dan pergi seperti angin. Tak ada yang bertahan lebih dari sebulan. Mereka mengatakan Amar terlalu keras, terlalu menuntut, dan terlalu dingin. Tidak pernah marah dengan suara keras, tapi kata-katanya bisa menampar lebih menyakitkan dari tangan. Para pelayan takut berbicara lebih dari yang perlu. Dan dalam sunyi rumah itu, gema langkah Amar terdengar seperti genderang perang. Di dalam kamar utama, luas seperti lapangan, Amar sering duduk sendiri di depan jendela, menatap gurun pasir yang tak berujung, seolah mencari sesuatu yang tak pernah ia miliki, ketenangan. Ia punya segalanya, mobil mewah, lukisan mahal, koleksi jam jutaan dolar, tapi tak satu pun bisa mengisi kehampaan di hatinya. Ia tak percaya cinta, tak percaya teman, bahkan tak percaya keluarga. Ia hanya percaya satu hal, kontrol. Dan di rumah itu, dialah raja mutlaknya. Amar memperlakukan rumahnya seperti kerajaan kecil. Semua aturan harus ditaati. Jadwal makan, waktu membersihkan, posisi perabot, bahkan suhu AC, semua ditentukan olehnya. Pelanggaran sekecil apapun bisa membuat seseorang kehilangan pekerjaannya. Ia tidak berteriak, ia hanya memandang, dan itu cukup membuat orang merasa ingin menghilang. Para pekerja hidup dalam ketegangan, seakan berjalan di atas kaca setiap hari. Tapi di balik semua itu, Amar hanyalah seorang pria yang kesepian. Tak ada istri, tak ada anak, tak ada tawa keluarga di meja makan. Ia dikelilingi pelayan, tapi tetap merasa sendirian. Kadang di malam hari, saat semua telah tidur, Amar hanya duduk di ruang tamu kosong, mendengarkan dentingan jam yang berdetak pelan. Mungkin, dalam diamnya, ia sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Di sebuah kamar kecil di pinggiran kota Riyadh, tinggal seorang gadis muda bernama Nadia. Usianya baru 25 tahun, tapi matanya menyimpan kedewasaan yang lahir dari banyak pengorbanan. Ia datang dari Indonesia, dengan harapan sederhana,
menyelesaikan kuliah dan membangun hidup yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun belajar di tanah asing, ia akhirnya lulus. Namun, dunia nyata jauh lebih keras dari apa yang pernah dia pelajari di kelas. Hidup sebagai perempuan asing di negeri gurun bukanlah cerita romantis seperti di film. Ini tentang bertahan, hari demi hari. Tabungan Nadia menipis. Ia tak bisa lagi mengandalkan kiriman dari keluarga di kampung yang hidup pas-pasan. Visa kerjanya masih berlaku, tapi peluang pekerjaan sangat sempit. Setiap hari ia membuka lowongan kerja dari ponsel tuanya yang layarnya mulai retak. Di antara ratusan pekerjaan yang menuntut pengalaman dan koneksi, satu iklan mencuri perhatiannya. Dicari, pelayan pribadi untuk rumah mewah. Gaji 75 juta rupiah per bulan. Jantungnya berdetak. Itu lebih dari cukup untuk menyambung hidup. Bahkan bisa membantu ibunya memperbaiki rumah yang hampir roboh di kampung. Nadia ragu. Ia tahu, bekerja di rumah orang kaya Arab tak pernah mudah. Banyak cerita beredar tentang perlakuan buruk, jam kerja panjang, bahkan pelecehan. Tapi ia menepis semua ketakutan itu. Ia bukan gadis lemah. Ia bisa menjaga diri. Lagi pula, ia hanya butuh uang, bukan hubungan. Maka dengan nekat, ia mengirimkan lamaran. Berharap, mungkin untuk sekali saja dalam hidupnya, keberuntungan berpihak. Hari wawancara tiba. Nadia mengenakan pakaian sederhana tapi rapi. Wajahnya polos tanpa riasan. Hanya alis yang sedikit ia rapikan. Saat ia tiba di depan gerbang rumah Amar, langkahnya terhenti. Dinding putih megah menjulang tinggi. Penjaga berjubah berdiri di sisi pintu besi besar. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena rasa asing yang menyelubungi seluruh tempat itu. Saat namanya dipanggil masuk, Nadia menarik napas panjang. Ia tak tahu bahwa satu langkah kecil ke dalam rumah itu akan mengubah hidupnya selamanya. Di ruang tamu yang besar dan sunyi, Amar duduk di kursi kulit hitam. Tatapannya tajam, dingin, dan nyaris tanpa ekspresi. Tapi ketika melihat Nadia masuk, matanya menatap lebih lama dari seharusnya. Ia memperhatikan gerak tubuh, cara berjalan, dan suara lembut Nadia saat memperkenalkan diri. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Setelah beberapa pertanyaan singkat, Amar berkata, "Kau mulai besok pagi." Begitu saja, tanpa peringatan, tanpa penjelasan lebih lanjut. Nadia mengangguk, walau hatinya bertanya-tanya, ada apa di balik sorot mata pria itu? Malam itu, Nadia pulang ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia senang karena diterima. Tapi ada sesuatu dalam diri Amar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bukan karena kemarahannya, tapi karena ketenangan yang terlalu sunyi. Ia mencoba menenangkan diri. Ia hanya perlu bekerja sebulan, mendapatkan uangnya, lalu pergi. Tapi saat ia menatap langit-langit kamar dan menutup matanya, entah kenapa, ia merasa tidak sedang masuk ke pekerjaan. Ia merasa sedang masuk ke perang sunyi yang belum ia pahami. Hari pertama Nadia dimulai dengan udara dingin yang menusuk tulang. Meskipun matahari gurun sudah menggantung tinggi. Pukul 6 pagi, ia sudah berdiri di dapur besar yang sunyi, dengan lantai marmer yang dingin membekukan telapak kakinya. Tak ada suara selain dengungan pendingin udara dan detik jam dinding yang terdengar terlalu keras. Kepala pelayan hanya menjelaskan tugas-tugas harian singkat, tanpa senyum, tanpa ramah, seolah semua sudah tahu. Jangan terlalu banyak bicara di rumah ini. Amar belum tampak, dan kehadirannya seperti bayangan yang bisa muncul kapan saja, tanpa tanda. Rumah ini begitu mewah, tapi terasa seperti museum. Indah, tapi tanpa nyawa. Nadia bekerja dalam diam. Ia membersihkan ruang tamu, mengepel lorong panjang, dan merapikan rak buku yang penuh koleksi langka. Sesekali ia merasa diawasi, bukan oleh kamera, tapi oleh keheningan yang menekan dadanya. Lalu siang itu, untuk pertama kalinya, Amar lewat di depannya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berjalan perlahan,
dengan aroma parfum mahal dan suara langkah sepatu yang bergema di lantai kosong. Tapi tatapannya menoleh sekilas, dan di situ, sepersekian detik, ada sesuatu dalam sorot mata itu. Bukan kemarahan, bukan keramahan, tapi seperti pengamatan. Hari-hari berikutnya, tatapan itu menjadi lebih sering. Amar mulai muncul di area yang tak biasa ia kunjungi. Kadang ia berdiri di ambang pintu saat Nadia menyapu, atau sekadar duduk di ruang makan ketika Nadia menuang air minumnya. Ia jarang berbicara, tapi bila ia bicara, suaranya berat dan lambat, seperti suara yang disembunyikan terlalu lama. "Apa kau sudah terbiasa di sini?" tanyanya suatu sore. Nadia mengangguk, berusaha tersenyum walau gugup. Amar menatapnya sejenak, lalu pergi. Tapi Nadia merasa itu bukan pertanyaan biasa. Itu seperti percikan kecil dari api yang sedang dijaga agar tidak menyala terlalu cepat. Perubahan Amar terasa perlahan tapi nyata. Ia mulai menyebut nama Nadia dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya. Terkadang, ia bahkan menanyakan hal-hal pribadi, tentang asal-usul, keluarganya di Indonesia, dan kenapa memilih tinggal di Arab. Nadia menjawab dengan hati-hati, merasa seperti berjalan di atas pasir panas yang bisa runtuh kapan saja. Ia tidak tahu, apakah itu bentuk perhatian, atau pengawasan. Tapi jelas, Amar mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda padanya. Sebuah ketertarikan yang dibungkus dalam kontrol, diam-diam, tapi tajam. Namun, tidak semua di rumah itu berubah. Para pelayan lain tetap menjaga jarak dengan Amar. Bahkan beberapa dari mereka mulai menatap Nadia dengan campuran iba dan kekhawatiran. "Hati-hati dengan tuan rumah itu," bisik salah satu pelayan tua, pelan di sela waktu makan siang. "Dia bisa membuatmu merasa penting." Lalu merenggut semuanya tanpa peringatan. Tapi Nadia hanya tersenyum tipis. Ia pikir ia cukup kuat. Ia pikir ia hanya di sana untuk bekerja. Tapi di dalam hatinya, rasa tidak nyaman mulai tumbuh perlahan. Seperti benih yang tak ia sadari telah ditanam sejak hari pertama ia melangkah masuk ke rumah itu. Malam-malam Nadia semakin panjang. Ia mulai terbangun di tengah malam, tanpa alasan jelas. Kadang ia merasa mendengar langkah di luar pintu kamarnya. Tapi saat dilihat, tak ada siapa-siapa. Ia mencoba menepis perasaan itu, menganggapnya sebagai kelelahan atau halusinasi karena tekanan kerja. Tapi satu hal yang tak bisa ia tolak adalah kenyataan bahwa Amar semakin sering hadir dalam pikirannya, bahkan saat ia mencoba tidur. Bukan karena cinta, bukan karena kekaguman, tapi karena rasa takut yang belum memiliki nama. Hari itu, matahari menggantung redup di langit. Awan kelabu menggulung di atas Riyadh, membawa hawa yang berat dan ganjil. Nadia sedang menyeka debu di ruang kerja Amar ketika suara pria itu memanggil dari lantai atas. Suaranya tenang, tapi nada di dalamnya membuat dada Nadia mengencang. "Nadia, bersihkan kamar mandiku sekarang," katanya tanpa menoleh. Tak ada nada marah, hanya perintah datar. Tapi cukup membuat jantung Nadia berdetak tak teratur. Ia melangkah ke lantai atas dengan kain pel dan botol pembersih di tangan. Kamar mandi itu terletak di dalam kamar pribadi Amar, sebuah ruangan yang nyaris tak pernah ia masuki. Langit-langit tinggi, lantai granit hitam, dan kaca-kaca besar membuat ruangan terasa seperti hotel bintang 7. Nadia mulai membersihkan lantai sambil berusaha fokus. Ia menunduk, menggosok lantai, mencoba tidak berpikir apa-apa. Tapi saat suara pintu ditutup perlahan di belakangnya, tubuhnya membeku. Ia menoleh. Amar berdiri di sana, tak berbicara, tak bergerak, hanya menatapnya. Lama, tatapan itu tidak seperti sebelumnya. Tidak sekadar memandang, tapi menelanjangi. Nadia berdiri perlahan. Jantungnya menghentak di dada seperti genderang perang. "Tuan, saya hampir selesai. Saya akan keluar sebentar lagi," ucapnya dengan suara gemetar. Tapi Amar tidak membuka pintu. Ia malah melangkah maju,
pelan. Seperti pemangsa yang sudah tahu mangsanya tak akan bisa lari. "Nadia," katanya pelan, nyaris berbisik. "Aku sudah memperhatikanmu sejak pertama kali kau masuk ke rumah ini." Kata-katanya bukan ancaman, tapi ada kekuasaan yang menyelimuti setiap suku kata. Nadia mundur, tubuhnya merapat ke dinding dingin. "Saya hanya pelayan, Tuan. Saya kesini untuk bekerja," jawabnya, menahan gemetar dalam suara. Tapi Amar tetap mendekat. Jarak di antara mereka menyusut, dan ruangan itu tak lagi terasa luas. Ia mencoba melangkah ke samping, mencari jalan keluar, tapi tubuhnya seperti terkunci oleh ketakutan. "Aku bisa memberimu lebih dari gaji," ucap Amar. Jemarinya mulai terangkat ke arah wajahnya. Nadia memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa berkata, "Tolong jangan, Tuan, saya mohon." Tapi tidak ada belas kasih di mata Amar, hanya keinginan yang egois dan haus kekuasaan. Ketika ia memaksakan sentuhan itu, dunia Nadia runtuh. Di dalam kamar mandi mewah itu, ia merasa lebih kotor dari lantai yang baru saja ia bersihkan. Setelah kejadian itu, Nadia terduduk lama di lantai, menggenggam kain pel seperti pelampung di tengah badai. Air matanya tak berhenti mengalir, meski tak ada yang melihat. Ia tidak bicara kepada siapapun, tidak melapor, tidak mengadu, karena di tempat seperti ini, tidak ada yang akan mendengarkan. Tapi ia juga tidak pergi. Ia masih bertahan, karena di tangannya masih tergenggam alasan satu-satunya, 75 juta rupiah. Harga dari penderitaan yang diam. Harga dari luka yang disembunyikan di balik senyum tipis setiap harinya. Hari-hari setelah kejadian itu berubah menjadi siksaan yang sunyi. Nadia menjalani rutinitas seperti biasa. Membersihkan, melayani, mengatur segalanya sesuai jadwal. Tapi jiwanya tidak lagi ada di sana. Ia tersenyum tipis saat diminta. Ia mengangguk saat dipanggil, tapi setiap detik yang berlalu adalah beban. Tidurnya dihantui bayangan tangan yang tidak diinginkan. Nafasnya sering terengah tanpa sebab. Hatinya telah menjadi medan perang yang sepi, di mana harga dirinya dipertaruhkan setiap hari. Amar bertindak seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan menjadi lebih ramah, menyapa dengan nada datar yang seakan mencoba menutup luka dengan kata-kata manis. Tapi bagi Nadia, itu semua hanya menambah rasa jijik yang menggumpal di dadanya. Ia tidak melihat pria kaya raya yang disegani banyak orang. Ia hanya melihat seorang manusia yang menginjak harga diri orang lain demi kepuasan pribadi. Setiap kali Amar berbicara padanya, matanya teralihkan, hatinya mengunci. Ia tak lagi takut. Yang tersisa hanyalah perasaan kotor dan lelah. Namun Nadia bukan perempuan yang mudah hancur. Ia tahu bahwa tubuhnya mungkin bisa disentuh, tapi martabatnya tak bisa dimiliki siapapun. Setiap malam, ia menulis di buku kecil tentang rasa sakit, tentang amarah, dan tentang rencananya untuk pergi. Ia hitung hari demi hari. Ia pasang alarm bukan untuk bangun bekerja, tapi untuk mengingatkan dirinya bahwa ia masih hidup. Ia menggenggam satu-satunya alasan mengapa ia belum lari. 1 bulan. Uang itu akan ia ambil, tapi harga dirinya tidak akan ia tinggalkan. Akhir bulan pun tiba. Seperti biasa, Amar menyerahkan gaji dalam amplop tebal, tanpa kata, tanpa tanya. Tapi kali ini Nadia menatapnya langsung, dengan mata yang tidak lagi takut. "Terima kasih, Tuan," ucapnya pelan, tapi tajam. Amar terdiam. Mungkin ia sadar, ada sesuatu dalam diri Nadia yang tidak bisa ia beli. Sesuatu yang lebih mahal dari tubuh, lebih berharga dari kerja keras, keberanian untuk bangkit setelah dihancurkan. Pagi itu, Nadia mengemasi barang-barangnya. Tidak banyak, hanya pakaian sederhana, buku catatan, dan sisa martabat yang ia bawa pulang dengan penuh kehormatan. Ia melangkah keluar dari gerbang besar itu tanpa menoleh.
Rumah megah yang dulu tampak seperti istana, kini tak lebih dari penjara berlapis emas. Di luar, udara terasa lebih ringan, lebih jujur, meski panas menyengat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia menghirup nafas dalam-dalam, merasa bebas. Mungkin hidup tak selalu adil, tapi kali ini, ia memilih untuk menang. Di halte kecil dekat jalan, Nadia duduk sambil menggenggam amplop di tangan. Uang itu memang penting, tapi pelajaran yang ia bawa jauh lebih besar. Tidak ada yang sepadan dengan harga diri seorang perempuan. Ia tahu, banyak perempuan di luar sana yang pernah mengalami luka yang sama, tapi memilih diam. Dan hari ini, ia tidak diam. Ia keluar bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang bertahan. Yang terluka, tapi tak hancur. Yang dipaksa tunduk, tapi memilih berdiri. Dan dari sana, kisah baru Nadia dimulai.